Selamat Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan anugerahnya. Kita dapat berkumpul di tempat ini dengan cuaca yang begitu cerah dan juga dengan kondisi teman-teman yang sehat walafiat dibuktikan dengan senyum indah pada kesempatan kali ini. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu pengantar ilmu sosial Bapak Yusrianto Soleh MPD, dan kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang hadir pada hari ini. Saya Mahathir akan memandu jalannya diskusi kita pada kesempatan ini. Yang pertama, kami perkenalkan presentator dari kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Kuriana, yang kedua ada saya sendiri, yang ketiga ada Mbak Zahro, yang keempat ada Mas Mukmin. Dalam presentasi kali ini kita akan membahas tentang pendekatan ilmu sejarah. Pentingkah dalam kehidupan sosial? Apakah strategi yang harus kita terapkan untuk fasih atau bisa menguasai ilmu-ilmu pendekatan ilmu sejarah? Atau seberapa pentingkah pendekatan ilmu sejarah untuk kehidupan sehari-hari? Apakah kita perlu menguasai pendekatan ilmu sejarah ini atau tidak? Tentunya pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab pada presentasi kali ini. Makan delima rasanya manis, manisnya menusuk ke dalam hati. Jangan ragu apalagi menangis karena kelompok 5 siap beraksi. Kami berikan kesempatan kepada presentator pertama untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan ilmu sejarah. Apa sih sejarah itu? Jadi, sejarah adalah pengalaman hidup yang dicatat dari masa lalu. Kata sejarah sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang berarti pohon. Dan dalam bahasa Inggris biasanya disebut dengan history, yang berasal dari kata historia dari bahasa Yunani, yang memiliki arti ilmu. Jadi, sejarah itu merupakan kejadian atau peristiwa yang terjadi pada seseorang di masa lalu. Objek studi ilmu sejarah. Secara keilmuan, sejarah memiliki dua objek studi, yaitu objek formal dan objek material. Yang pertama, objek formal, yang dimana objek formal ini berfokus kepada aktivitas yang terjadi pada masa lampau, sedangkan objek materialnya ini berfokus kepada manusia atau tokohnya. Berikut aspek-aspek ruang lingkup sejarah yang berkembang di masyarakat. Yang pertama, sejarah sosial. Sejarah sosial memfokuskan kajiannya pada setiap gejala sejarah yang memanifestasikan kehidupan sosial suatu komunitas atau kelompok. Jadi, sejarah sosial ini, kajian atau pembahasannya itu berfokus pada kejadian atau peristiwa sosial yang terjadi pada suatu kelompok. Contoh, kehidupan dalam berkeluarga, kehidupan di lingkungan sekolah, kehidupan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, sejarah politik. Sejarah politik atau yang biasa disebut sebagai sejarah konvensional. Nah, sejarah konvensional ini cenderung menceritakan asal-usul tokoh-tokoh besar seperti Adam Smith yang mencetuskan teori The Invisible Hand. Dan pada umumnya, sejarah politik ini berhubungan dengan struktur kepemimpinan dan jaringan politik. Disampaikan terima kasih kepada presentator pertama. Dilanjut ke presentator kedua. Untuk presentator kedua dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah mentalitas, sejarah intelektual, dan sejarah ekonomi. Pertama kita bahas dahulu yaitu sejarah mentalitas. Apa itu sejarah mentalitas atau Historis des Mentalites? Historis des Mentalites adalah bidang kajian sejarah yang bertujuan menjelaskan dan menganalisa cara-cara manusia dalam periode tertentu berpikir dan berinteraksi dan mengklarifikasikan dunia di sekitar mereka.
Jadi di sejarah mentalitas itu kita mempelajari gimana orang-orang dalam dekade tertentu itu berpikir tentang di dunia sekitar mereka. Apakah dengan politik atau dengan keberagaman budaya atau dengan keanekaragaman yang berada di daerah luar. Contoh dari sejarah mentalitas yaitu semangat semangat lupa saya, pokoknya semangat partai yang semangat partai ya pokoknya yang dipimpin oleh Soekarno. Jadi di partai tersebut terdapat penjajah yang ingin menggulingkan Soekarno dalam ketua partai tersebut. Namun Soekarno ingin membangun partai tersebut untuk kembali berjaya dan menghancurkan antek-antek penjajah tersebut. Sejarah intelektual. Sejarah intelektual mempelajari ide-ide yang pernah berkembang dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat yang terdapat dalam filsafat sejarah, kesastraan, seni lukis, patung, arsitektur, musik, dan pendidikan. Sejarah intelektual ada sejarah yang tidak nampak. Faktanya memang ada, tapi tidak kelihatan. Karena sejarah intelektual itu tergambar dalam otak manusia. Contoh sejarah intelektual, sejarawan harus mewawancarai pelaku tersebut. Tapi kalau pelaku tersebut sudah meninggal, sejarawan bisa juga mengambil fakta dengan melihat buku-buku sejarawan terdahulu. Seperti pemikiran sejarah intelektual dilakukan oleh Adolf Hitler, yaitu membangun atau mengembangkan Nazi. Sejarah ekonomi. Substansi materi sejarah ekonomi terfokus pada produksi barang dan jasa pekerjaan, penghasilan, harga yang dapat diukur atau dihitung. Sejarah ekonomi adalah dalam beberapa tahun atau beberapa puluh tahun ada loncatan ekonomi yang sangat besar. Contohnya seperti di mana? Yaitu di Arab. Di Arab pada 3 Maret, kalau nggak salah 1900 berapa gitu, ditemukannya minyak bumi yang sangat melimpah. Dulu di Arab itu hanyalah tanah gersang yang tidak mempunyai bangunan sedikit pun. Tetapi sekarang banyak bangunan tinggi, yaitu salah satunya di Dubai, yaitu Burj Khalifa. Ya karena penghasilannya yaitu dari minyak bumi. Sampaikan terima kasih kepada presentator kedua. Dipersilakan kepada presentator ketiga untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan ilmu sejarah, di mana pendekatan ilmu sejarah ini ada 4 metode yang cenderung digunakan. Yang pertama itu adalah pendekatan sosiologi, di mana pendekatan sosiologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang aktivitas masyarakat satu dengan yang lainnya. Dalam konteks perekonomian dapat kita contohkan seperti interaksi antara konsumen dengan produsen. Contohnya seperti jual beli barang, seperti itu teman-teman. Yang kedua itu adalah pendekatan antropologi, di mana pendekatan antropologi ini kita dituntut untuk mempelajari suatu bidang tertentu, di mana bidang tersebut terdapat di masyarakat. Bagaimana kita itu memahami masyarakat tersebut dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Contohnya seperti ini teman-teman. Di daerah Bangkalan itu identik dengan yang namanya kebudayaan karapan sapi, tetapi berbeda juga dengan di luaran sana yang mempunyai perbedaan budaya dan adat istiadat yang mereka anut atau dijadikan sebagai kepercayaan dari adat-adat tertentu. Yang ketiga itu adalah pendekatan ilmu politik, di mana ilmu politik ini tentu sudah tidak asing lagi bagi kita,
Tentunya bagi masyarakat Indonesia, di mana negara kita ini adalah negara hukum, tentunya hukum politik ini sudah menjadi suatu landasan yang menjadi pakar dari kehidupan di Indonesia. Contohnya seperti ini. Di negara kita ada maling. Tentunya kita itu harus menurunkan strategi-strategi politik untuk menangkapnya, sehingga kita itu dapat menjalankan perilaku kita untuk ditujukan kepada negara. Yang terakhir adalah pendekatan psikologi, di mana ilmu psikologi ini mempelajari tentang kejiwaan teman-teman, di mana pada zaman dahulu terjadinya sebuah interaksi manusia zaman purba yang saling memakan satu sama lain atau yang disebut dengan kanibal. Namun dengan adanya peristiwa tersebut kita bisa mengetahui apakah itu baik atau tidak. Jadi ilmu tersebut dari dulu sampai sekarang bisa kita pelajari, seperti sejarah pada zaman dahulu adanya kanibal, pembunuhan, dan semacamnya, teman-teman. Disampaikan terima kasih kepada presentator ketiga. Dilanjut untuk presentator yang keempat, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai guna sejarah. Yang pertama yaitu nilai guna sejarah. Nilai guna sejarah itu mempunyai dua nilai guna. Yang pertama yaitu kegunaan inspiratif. Sejarah berguna untuk memberikan inspirasi atau pemikiran sebagai peristiwa pada masa lampau yang akan memberikan inspirasi pada perbentukan moral dan karakter bangsa. Maksudnya dari sejarah kita bisa dengan sejarah kita bisa menjadikan motivasi atau inspirasi. Contohnya yaitu pahlawan berjuang tanpa pamrih dan cinta kepada tanah air. Dan dari itu kita bisa memetik inspirasi. Yang kedua yaitu kegunaan rekreatif. Situs-situs sejarah dan prasejarah di samping sebagai situs-situs kekayaan dan juga dapat dijadikan tempat pariwisata yang akan membawa dampak bagi perekonomian daerah maupun nasional melalui jejak-jejak sejarah pada situs-situs tersebut. Orang yang akan diajak kembali berekreasi dapat menikmati keindahan masa lampau. Fungsi rekreatif sejarah dalam hal ini dapat dinyatakan berperan sebagai pemandu atau memberikan petunjuk-petunjuk penting terhadap peninggalan sejarah. Contohnya ditemukan candi-candi di berbagai daerah di Nusantara. Itu menjadi titik di mana itu menjadi kekayaan pada daerah tersebut. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada presentator keempat. Baik, dalam presentasi kali ini kita sudah membahas beberapa materi yang disampaikan oleh presentator dari kelompok kami. Saya rasa sudah cukup dalam presentasi kali ini. Saya akan menutup presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan baik kata ataupun dari perekaman pada saat ini. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu pengantar ilmu sosial Bapak Yustrianto Soleh. Kepada beliau disampaikan terima kasih, dan tidak lupa juga disampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Jalan-jalan ke Sukabumi, ada kemangi di pinggir kali. Cukup sekian dari kelompok kami. Sampai jumpa di lain hari. Ila mafiq ila tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.